Pada tahun 2018, Xi Jinping berhasil mengubah aturan konstitusi Tiongkok yang sebelumnya membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, masing-masing sepanjang 5 tahun. Langkah ini menandai perubahan besar dalam politik Tiongkok, mengingat bahwa pembatasan masa jabatan presiden diberlakukan pada tahun 1982 untuk mencegah kembalinya kekuasaan otoriter yang banyak menghancurkan kehidupan rakyat Tiongkok. Bagi Xi, perubahan ini berhasil memperkuat posisinya ketika dia terpilih kembali pada tahun 2022 sebagai presiden pertama yang menjabat selama 3 periode berturut-turut di Tiongkok sejak era Mao. Hal ini memungkinkan dia untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan strategisnya tanpa batas waktu. Namun, langkah ini juga mengundang kritik bahwa apa yang dia lakukan merupakan penghancuran stabilitas politik jangka panjang demi kepentingan pribadi. Menurut kalian, apakah langkah ini membuat Tiongkok menjadi negara yang lebih baik? Pada Kongres Partai Komunis Tiongkok tahun 2012, Xi Jinping secara resmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, menjadikannya pemimpin tertinggi negara tersebut. Ia juga diangkat sebagai Ketua Komisi Militer Pusat, yang memberinya kendali atas Angkatan Bersenjata Tiongkok. Setahun kemudian, pada Maret 2013, ia terpilih sebagai Presiden Tiongkok, mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut. Setelah menjadi pemimpin tertinggi, salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah meluncurkan kampanye anti korupsi yang sangat luas. Kampanye ini dikenal dengan pemberantasan harimau dan lalat. Dalam konteks ini harimau disamakan dengan pejabat tinggi, sedangkan lalat disamakan dengan pejabat rendah. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan partai dari korupsi, tetapi juga untuk menghilangkan lawan-lawan politik dan memperkuat otoritas Xi di dalam partai. Saat itu, korupsi sudah mendarah daging di Tiongkok terutama di sektor pelayanan publik. Memberikan suap sudah menjadi suatu tradisi sehari-hari yang meresahkan. Pada penerapannya, Xi berhasil menangkap lebih dari 4 juta koruptor di Cina. Namun sayangnya hal tersebut tidaklah cukup untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi. Meskipun ekonomi Tiongkok terus bertumbuh di bawah kepemimpinan Xi, sayangnya kesenjangan ekonomi masih lebar terutama bagi masyarakat miskin yang tinggal di wilayah pedesaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan seringkali merasa diabaikan oleh kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada pembangunan perkotaan dan proyek infrastruktur besar. Banyak dari pejabat yang dekat dengan Xi pun masih menyalahgunakan kekuasaan mereka, seperti pada kasus Wukan. Wukan adalah sebuah desa nelayan kecil di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan. Konflik bermula ketika penduduk desa menuduh pejabat pemerintah telah menjual tanah desa mereka secara ilegal kepada pengembang properti, tanpa memberikan kompensasi yang memadai kepada warga. Tanah merupakan aset utama bagi penduduk desa, dan kehilangan tanah tersebut berarti kehilangan sumber penghidupan mereka. Pada September 2011, protes meletus ketika warga menuntut transparansi dalam penjualan tanah dan pengembalian lahan yang dijual secara ilegal. Protes ini semakin memanas ketika salah satu pemimpin protes, Sue Jinbo, meninggal secara misterius saat berada dalam tahanan polisi, yang memicu kemarahan lebih besar di kalangan warga. Pada awalnya, pemerintah Provinsi Guangdong merespons protes ini dengan cara yang relatif damai, dan bahkan menawarkan untuk berdialog dengan para pemimpin desa. Ini merupakan langkah yang jarang terjadi di Tiongkok, di mana protes seringkali langsung dihadapi dengan kekerasan. Namun, setelah beberapa tahun, ketegangan meningkat kembali ketika pemerintah daerah tidak memenuhi janji-janji mereka untuk mengembalikan tanah atau memberikan kompensasi yang memadai. Pada tahun 2016, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, situasi memuncak dengan penangkapan Lin Zuluan, salah satu pemimpin protes yang terpilih sebagai kepala desa pada tahun 2012. Lin ditangkap atas tuduhan korupsi, yang oleh banyak orang dianggap sebagai tindakan balas dendam terhadap aktivitas politiknya. Penangkapan Lin memicu protes besar-besaran lagi di Wukan, yang kali ini dihadapi dengan tindakan keras dari polisi. Pihak berwenang mengerahkan pasukan polisi dalam jumlah besar untuk membubarkan protes, yang melibatkan penembakan gas air mata dan peluru karet. Peristiwa di Wukan adalah contoh penting dari bagaimana pemerintah Tiongkok di bawah Xi Jinping menangani protes di tingkat lokal, khususnya di desa-desa. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperbaiki citra pemerintah dengan menawarkan untuk berdialog, pada akhirnya kekerasan polisi tetap menjadi alat utama dalam menghadapi ketidakpuasan masyarakat. Namun Xi juga menyadari bahwa dia tidak bisa terus-menerus menggunakan kekerasan untuk meredam semua protes yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut,
Xi membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengawasi internet. Xi menyadari kalau seseorang berhasil menguasai internet, dia akan mampu untuk membentuk bagaimana seseorang berpikir melalui propaganda media. Setiap pesan yang dikirim di negeri Cina semuanya akan terdeteksi melalui algoritma artificial intelligence yang dilengkapi dengan analisa manusia untuk hal-hal yang lebih kompleks. Puluhan ribu polisi dipekerjakan khusus untuk menangani divisi sensor online. Ideologi komunis pun semakin dipaksakan kepada masyarakat melalui media-media milik pemerintah ini. Semua topik diskusi online yang menentang pemerintahan Xi akan langsung terkena sensor online. Seorang pelajar bahkan dipenjara karena membuat post candaan yang menyandingkan gambar Xi dengan karakter Winnie the Pooh. Kebebasan berpendapat di ranah internet adalah hal yang ilegal di pemerintahan Xi Jinping. Pada tanggal 23 Juli 2011, dua kereta api cepat bertabrakan di dekat kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang. Salah satu kereta mengalami gangguan setelah tersambar petir dan berhenti di rel, sementara kereta lain dari arah belakang menabrak kereta yang berhenti tersebut. Kecelakaan ini mengakibatkan 40 orang meninggal dan lebih dari 190 orang terluka. Pemerintah Tiongkok awalnya bergerak cepat dalam operasi penyelamatan. Namun, beberapa tindakan pemerintah memicu kemarahan publik, seperti upaya tergesa-gesa untuk mengubur bagian-bagian kereta yang hancur di lokasi kecelakaan sebelum penyelidikan yang mendalam dapat dilakukan. Ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa pemerintah sedang mencoba menutupi bukti atau meremehkan skala dan dampak dari kecelakaan tersebut. Setelah kecelakaan, media di Tiongkok awalnya melaporkan insiden tersebut secara luas, tetapi tak lama setelah itu, otoritas pusat mengeluarkan perintah kepada semua outlet berita untuk mengurangi liputan dan menghindari penyelidikan yang mendalam. Liputan tentang kecelakaan harus fokus pada sisi positif, seperti keberhasilan operasi penyelamatan, dan menghindari kritik terhadap sistem kereta api atau pemerintah. Di media sosial, terutama di platform Weibo atau X versi Tiongkok, ada gelombang besar kritik dan pertanyaan dari warga negara mengenai keselamatan kereta api, transparansi pemerintah, dan tanggapan pemerintah terhadap kecelakaan tersebut. Postingan yang berisi kritik tajam atau yang mencoba mengorganisir kampanye online untuk menuntut pertanggungjawaban, seringkali dihapus dengan cepat oleh sensor online. Pemerintah juga membatasi pencarian kata-kata terkait kecelakaan tersebut. Upaya sensor yang dilakukan setelah kecelakaan Wenzhou menunjukkan bagaimana pemerintah Tiongkok berusaha menjaga stabilitas sosial dan kontrol narasi melalui kontrol ketat atas informasi. Namun, dalam kasus ini, upaya tersebut justru memicu reaksi balik dari masyarakat yang semakin tidak percaya kepada pemerintah. Kecelakaan Wenzhou tetap menjadi simbol penting dalam diskusi tentang sensor dan transparansi di Tiongkok, menyoroti ketegangan antara kontrol negara dan keinginan publik untuk informasi yang jujur dan transparan. Pada tahun 2018, Kongres Rakyat Nasional Tiongkok menghapus batas masa jabatan presiden, memungkinkan Xi Jinping untuk tetap berkuasa tanpa batasan waktu. Langkah ini mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin paling berpengaruh di Tiongkok sejak era Mao yang pernah berkuasa selama 27 tahun. Karena hal tersebut, serangkaian protes terjadi di Tiongkok sebagai reaksi terhadap perubahan konstitusi yang menghapus batas masa jabatan presiden. Perubahan ini memungkinkan Xi Jinping untuk berpotensi menjabat sebagai presiden seumur hidup. Namun melalui tim sensor online, pemerintah dengan mudah mengendalikan situasi dengan hanya menunjukkan tampilan komentar yang menerima keputusan ini secara positif dan menghapus semua komen negatif mengenai keputusan ini di semua platform media sosial. Di tengah kebijakan ini, beberapa individu masih berani melancarkan aksi protes yang menentang langkah tersebut, namun aksi protes itu bisa dengan mudah diatasi polisi pemerintah. Para demonstran yang ditangkap dalam aksi protes tersebut sebagian besar ditahan dan dikenakan tuduhan yang terkait dengan mengganggu ketertiban umum, atau menyebarkan subversi kekuasaan negara. Tuduhan-tuduhan ini bisa membawa hukuman penjara yang cukup lama. Banyak dari para demonstran yang ditangkap menghadapi proses hukum yang seringkali berlangsung secara tertutup tanpa hak untuk didampingi oleh pengacara. Bagi mereka yang dibebaskan, kehidupan setelah penahanan seringkali diwarnai dengan pemantauan yang ketat. Selain dipaksa untuk menggunakan alat pelacak, mereka juga dilarang untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik atau sosial tertentu. Komunikasi mereka juga dibatasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Beberapa aktivis yang lebih terkenal biasanya akan tetap berada dalam tahanan rumah,
di mana mereka secara fisik tidak dapat meninggalkan rumah mereka tanpa izin dari pihak berwenang. Pengawasan ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun setelah dibebaskan dari penjara. Dalam beberapa kasus, mereka juga mungkin dipindahkan ke wilayah terpencil dengan pengawasan ketat. Karena hal-hal ini, banyak aktivis yang semakin berhati-hati atau bahkan terpaksa menghentikan aktivitas mereka karena takut akan penangkapan dan penahanan lebih lanjut. Tindakan ini mengakibatkan suasana ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah. Pihak-pihak yang sering ditindas oleh pemerintah karena kebijakan ini adalah para jurnalis jujur, pejuang hak asasi minoritas, dan grup-grup religius. Salah satu isu paling kontroversial dalam kepemimpinan Xi Jinping adalah penanganan terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, di mana pemerintah Tiongkok dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan massal dan pengawasan ketat. Meskipun Tiongkok menyangkal tuduhan ini, banyak negara dan organisasi internasional telah mengutuk tindakan tersebut. Suku Uighur adalah sebuah suku bangsa Turkik yang secara budaya terikat dengan daerah Asia Tengah dan Timur secara umum. Suku Uighur diakui sebagai kebangsaan tituler di daerah otonomi Uighur Xinjiang. Suku bangsa ini adalah salah satu dari 55 suku bangsa minoritas yang secara resmi diakui pemerintah Tiongkok. Sejak sekitar tahun 2017, laporan-laporan mulai muncul tentang keberadaan kamp-kamp yang oleh pemerintah Tiongkok disebut sebagai pusat pendidikan ulang. Di kamp-kamp ini, diperkirakan lebih dari 1 juta Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan. Menurut laporan mantan tahanan dan penyelidikan independen, di dalam kamp-kamp ini, para tahanan dipaksa untuk meninggalkan keyakinan agama mereka, belajar bahasa Mandarin, dan menerima pelatihan politik yang mendukung Partai Komunis Tiongkok. Ada juga laporan tentang pelecehan fisik dan psikologis, termasuk penyiksaan. Di Xinjiang, pemerintah Tiongkok telah menerapkan pengawasan massal yang sangat canggih, menggunakan teknologi pengenalan wajah, pengumpulan data biometrik, dan pelacakan digital. Pengawasan ini mencakup pemantauan ketat terhadap kehidupan sehari-hari warga Uighur, dari aktivitas online hingga gerakan fisik mereka. Mereka yang diduga menunjukkan tanda-tanda radikalisasi atau ketidaksetiaan terhadap Partai Komunis dapat ditangkap dan dikirim ke kamp-kamp. Kebebasan beragama bagi komunitas Uighur sangat dibatasi di bawah pemerintahan Xi Jinping. Berbagai praktik keagamaan seperti mengenakan jilbab, memelihara janggut, berpuasa selama Ramadan, atau mengajar agama kepada anak-anak dianggap sebagai tanda-tanda ekstremisme. Masjid-masjid diruntuhkan atau diubah fungsinya, dan banyak simbol budaya dan agama Uighur dihancurkan dalam upaya untuk mengasimilasi mereka ke dalam budaya mayoritas Han Tiongkok. Ada laporan bahwa pemerintah memisahkan anak-anak Uighur dari keluarga mereka, menempatkan mereka di sekolah asrama yang dikelola negara, di mana mereka dididik dalam ideologi Partai Komunis, dan diajarkan untuk mengidentifikasi lebih dengan identitas nasional Tiongkok daripada budaya Uighur mereka. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang Uighur dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik sebagai bagian dari program yang disebut pemerintah sebagai pengentasan kemiskinan. Namun, banyak yang menuduh bahwa ini sebenarnya adalah kerja paksa yang bertujuan untuk mengendalikan populasi Uighur dan melemahkan identitas budaya mereka. Omir Bekali, seorang pria keturunan Uighur Kazakh, menjadi salah satu saksi utama yang menceritakan pengalamannya setelah ditahan di sebuah kamp interniran di Xinjiang selama hampir 8 bulan. Pada bulan Maret 2017, Omir Bekali yang merupakan warga negara Kazakhstan, sedang melakukan perjalanan bisnis ke Xinjiang untuk mengunjungi keluarganya. Setelah beberapa hari di sana, dia ditangkap oleh polisi Tiongkok tanpa penjelasan dan ditahan. Bekali menceritakan bahwa selama penahanannya, dia mengalami serangkaian interogasi yang brutal. Dia dipaksa untuk duduk di kursi penyiksaan yang dikenal sebagai kursi harimau selama berjam-jam, di mana tangannya diborgolkan dan kakinya diikat ke logam dingin sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Setelah beberapa minggu di penjara, Bekali dipindahkan ke kamp konsentrasi yang oleh pemerintah Tiongkok disebut sebagai pusat pelatihan kejuruan. Namun, Bekali mengatakan bahwa tidak ada yang berkaitan dengan pelatihan di sana. Sebaliknya, dia dan tahanan lainnya dipaksa untuk menghafal propaganda Partai Komunis Tiongkok, menyanyikan lagu-lagu patriotik, dan mengucapkan terima kasih kepada Xi Jinping. Tahanan juga dipaksa untuk mengutuk keyakinan agama mereka dan mengkritik diri sendiri di depan tahanan lain. Selama di kamp, Bekali menyaksikan penyiksaan mental dan fisik terhadap tahanan lainnya, termasuk kurangnya makanan, kebersihan yang buruk,
dan pengawasan yang ketat. Ada juga laporan tentang pelecehan seksual dan intimidasi, meskipun Bekali sendiri tidak mengalami hal ini secara langsung. Bekali akhirnya dibebaskan pada akhir 2017, setelah tekanan dari pemerintah Kazakhstan dan kampanye internasional untuk pembebasannya. Setelah dibebaskan, ia melarikan diri ke Kazakhstan dan kemudian menceritakan kisahnya kepada media internasional. Pengalaman Bekali mendapat perhatian luas dari organisasi hak asasi manusia dan media global yang menyoroti kondisi mengerikan di kamp-kamp tersebut. Meskipun telah bebas, pengalaman traumatis tersebut meninggalkan bekas yang mendalam pada kehidupan Bekali. Dia menyatakan mengalami gangguan tidur, depresi, dan ketakutan akan keselamatan keluarganya yang masih tinggal di Xinjiang. Di bawah kepemimpinan Xi, Tiongkok telah mengambil sikap yang lebih tegas di panggung internasional, baik dalam hal kebijakan luar negeri maupun ekonomi. Inisiatif Belt and Road yang ambisius, yang bertujuan untuk menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara di seluruh dunia melalui investasi infrastruktur, adalah salah satu proyek andalannya. Selain itu, Xi Jinping juga menekankan pentingnya kontrol pemerintah atas semua aspek kehidupan, termasuk internet, media, dan sektor swasta. Ia telah memperkenalkan konsep impian Tiongkok, yang mencerminkan ambisinya untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara yang makmur, kuat, dan berpengaruh di dunia. Dalam bidang militer, Xi Jinping telah meningkatkan modernisasi angkatan bersenjata Tiongkok, dengan fokus pada pengembangan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, ruang angkasa, dan senjata hipersonik. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan militer yang mampu melindungi kepentingannya di seluruh dunia dan menantang dominasi militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. Di tingkat internasional, Xi Jinping telah mengambil sikap yang lebih tegas dalam memperjuangkan kepentingan Tiongkok, terutama di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Pendekatan ini telah menyebabkan ketegangan dengan negara-negara tetangga dan Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan regional yang dominan. Meskipun Xi Jinping telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memperkuat posisi Tiongkok di dunia, ia juga menghadapi sejumlah tantangan besar. Ekonomi Tiongkok sedang dalam transisi dari model pertumbuhan berbasis ekspor dan investasi, menuju ekonomi yang lebih berorientasi pada konsumsi domestik. Transisi ini tidak mudah dan disertai dengan masalah seperti utang yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan ketidakpastian global yang disebabkan oleh ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Di dalam negeri, kontrol ketat terhadap kebebasan berekspresi dan tindakan keras terhadap oposisi telah menciptakan lingkungan politik yang semakin represif. Meskipun hal ini mungkin memberikan stabilitas jangka pendek, namun juga berisiko menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan memperkuat kritik internasional terhadap Tiongkok. Warisan Xi Jinping sebagai pemimpin Tiongkok akan sangat bergantung pada bagaimana ia mengatasi tantangan-tantangan ini untuk mencapai visi, impian Tiongkok yang telah ia canangkan.